Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Janah, kelas 12 OTKP, nomor absen 24. Saya akan mempresentasikan materi tentang menentukan harga pokok produksi. Harga pokok adalah biaya yang tidak dapat dihindarkan atau melekat pada produk yang dapat diperhitungkan sebelumnya dan secara kuantitatif dapat dihitung dengan satuan moneter, misalnya rupiah. Untuk menghitung harga pokok, hendaknya diketahui dengan baik biaya-biaya dan jenis-jenisnya. Yang kedua, yaitu tujuan menentukan harga pokok produksi. Yang pertama, yaitu untuk menentukan harga penjualan. Harga pokok penjualan tidak dapat ditentukan sebelum harga pokok ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu untuk menentukan laba atau rugi perusahaan. Laba dihitung dengan cara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, hingga harga pokok penjualan baru dapat ditentukan setelah harga pokok ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan penilaian di dalam laporan keuangan yang berupa neraca. Harta dalam neraca berupa persediaan produk, jadi harus kekayaan produk perusahaan. Penilaian atau pemberian harga tersebut informasinya dari harga pokok. Keempat, yaitu untuk menentukan kebijakan perusahaan. Misalnya, dalam kasus akan memberi potongan harga pada saat penjualan secara besar-besaran. Dalam pengambilan kebijakan ini, jangan sampai harga yang ditentukan berada di bawah harga pokok. Yang kelima, yaitu untuk menentukan efisiensi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan pemikiran penentuan harga pokok sebelumnya. Proses produksi dilaksanakan dengan perhitungan harga pokok setelah proses produksi dikerjakan. C, yaitu komponen harga pokok. Komponen harga pokok juga sering disebut elemen harga pokok yang terdiri dari biaya bahan baku adalah bahan yang melekat dan dapat diidentifikasi secara jelas pada produk jadi, misalnya kain untuk baju, kedelai untuk tempe. Yang kedua, yaitu biaya bahan pembantu merupakan bahan yang membantu untuk proses produksi. Yang ketiga, yaitu biaya tenaga kerja adalah tenaga kerja manusia. Ini ada langsung yang berhubungan dengan pengerjaan proses produksi ataupun ada yang tidak langsung berhubungan dengan pengerjaan proses produksi. Yang keempat, yaitu biaya overhead pabrik merupakan biaya umum selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya biaya penyusutan, biaya listrik, air, telepon, asuransi, perbaikan mesin, dan masih banyak contoh lainnya. Yang keempat, yaitu metode atau cara menentukan harga pokok produksi. Yang pertama, yaitu metode full costing merupakan metode menghitung harga pokok produksi sekaligus cara menghitung biaya produksi yang berkaitan. Caranya dengan menghitung semua biaya produksi yang termasuk yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik menjadi satu kesatuan ke dalam harga pokok produksi. Yang kedua, yaitu metode variable costing merupakan cara menghitung harga pokok produksi dengan hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang masih bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Berikut ilustrasi atau contoh dalam menentukan harga pokok. Diketahui untuk memproduksi 6 unit produk dibutuhkan 5 kg bahan baku yang berharga 8.000. Biaya tenaga kerja yang dibayarkan selama 6 jam yaitu 5.000 per jamnya. Biaya overhead pabrik 50% dari biaya bahan baku. Perhitungannya yaitu biaya bahan baku sama dengan 5 dikali 8.000 sama dengan Rp40.000. Biaya tenaga kerja 6 dikalikan 5.000 sama dengan Rp30.000. Biaya overhead pabrik 50% dikalikan 40.000 sama dengan Rp20.000. Harga pokoknya sama dengan
biaya bahan baku, ditambahkan biaya tenaga kerja, ditambahkan biaya overhead pabrik yaitu Rp40.000, ditambahkan Rp30.000 dan ditambah Rp20.000 menjadi Rp90.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.